Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor wawa aku dari Kalimantan Tengah. Dia minta namanya disamarkan karena ini menyangkut soal keluarga besarnya dia. Dan dia juga mau, dan dia ngasih aku link portal berita dari Borneo News gitu, soal pencarian warga yang hilang gitu. Nah, warga yang hilang ini adalah salah satu kerabatnya dia, seorang wanita berusia 50-60 tahunan. Oke, kita bahasnya soal itunya ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sampai masuk ke dalam berita. Tapi yang masuk di berita itu cuman pencarian hilangnya aja, cuman gaibnya memang nggak masuk di Borneo News. Jadi kisahnya, si wanita ini adalah ibu-ibu usia 50-60 tahunan yang merupakan keponakan dari neneknya si Cici. Kita sebut aja nama narasumber ini Cici ya. Nah, kita panggil si wanita ini ibu. Jadi ibu ini mengalami pikun dini semenjak suaminya meninggal dunia. Dan selama hidupnya si ibu ini selalu pernah 9 kali hilang, betul-betul hilang gitu loh. Tapi waktu dia hilang dari 1 sampai ke 8-nya, dia berhasil ditemukan, balik sendiri gitu loh. Tapi waktu yang ke-9 kalinya, inilah dia terjadi peristiwa yang di luar nalar. Nah, kita ceritain soal hilangnya ibu ini yang ke-9 kalinya itu ya. Jadi waktu yang ke-9 kali ini beliau hilang, si ibu ini masuk ke dalam hutan. Kenapa tahu masuk dalam hutan? Karena ada tuh tukang kebun yang lagi bawa motor ngelihat, ibu ini masuk dalam hutan gitu loh. Nah, karena si tukang kebun ini tahu ibunya ini pikun gitu, akhirnya dia memilih untuk tidak nyamperin ibu itu, tapi dia pengen ngelaporin langsung ke anaknya si ibu ini. Anak ibu ini laki-laki. Dia bilang, "Dek, tadi aku lihat ibumu masuk hutan," kata dia kayak gitu kan. Nah, anak ini bilang, "Oh ya udahlah, nggak apa-apa, ntar paling juga balik lagi gitu kayak sebelum-sebelumnya gitu loh." Diabaikan aja nih sama anaknya. Udahlah tuh, ditunggu sampai sore nggak balik-balik mama aku, besok nggak balik juga, 3 hari nggak balik, sampailah seminggu. Paniklah si abang ini kan, mana mama aku kok nggak balik-balik. Akhirnya dia laporlah ke polisi, ke Pak RT, ke tim SAR, semua dilaporin. Carilah itu kan si ibu ini, carilah masuk hutan kesana kemari kan, sampailah mereka ketemu ada sendal jepit ibu itu sama patahan ranting gitu loh. Dah, ini sendal ibu aku nih, kata gitu. Cari lagi di daerah situ, nggak juga ketemu. Nah, salah satu tentara atau petugas yang ada di sana yang ikut pencarian, dia ini indigo. Jadi waktu itu dia merasakan kayaknya ibu ini udah meninggal dan jasadnya tuh kayaknya ada di rawa-rawa. Ditambah lagi di malam harinya si tentara ini mimpi ibu ini udah nggak ada. Kalau kau mau ibu ini kembali, harus tumbalkan ayam dan ayam hitam dan ayam putih di tengah hutan, kata gitu kan. Udah lah nih, besoknya mereka juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan ibu ini kan, sampai akhirnya mereka udah nyerah nih. Di hari ke-18-nya nih, udah 2 minggu lebih kan nggak juga ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk minta bantuan dari sesepuh kayak wadian ya, kalau misalnya orang pintar di suku Dayak. Aku dapat infonya sih kayak gitu. Minta lah tolong wadian kan. Minta tolong nih cariin ibu saya, kok dia belum hilang, belum ketemu juga nih, udah lama banget hilangnya. Dan setelah wadian dipanggil, wadian pun langsung melakukan ritual di sana ya kan. Nah, pada saat ritual sedang berlangsung, wadian ini berhasil melakukan penangkapan rohnya si ibu itu. Tapi habis itu terlepas lagi memang. Kalau penangkapan roh sudah diambil, sudah dapat gitu ya, berarti kan ini menandakan bahwa ibunya sudah meninggal dunia gitu. Tapi ya udah, kalau memang ibu tuh meninggal dunia, mana nih jasadnya? Kan mereka butuh bukti kan. Akhirnya waktu itu juga wadian ini berhasil berkomunikasi dengan salah satu makhluk halus di sana yang mengatakan, kalau kalian mau cari ibu itu, lakukan besok. Kalau lewat dari besok, kalian tidak akan pernah bisa menemukan jasad ibu itu, katanya. Dah, terus, aduh aku merinding ya. Dah, terus wadian ini pun pada saat yang bersamaan dia memilih 5 orang di sana untuk membantu dia melakukan pencarian itu. 5 orang ini ditunjuk, termasuk salah satunya I namanya, inisialnya. Nah, 5 orang ini langsung dibuka mata batinnya sama wadian kan. Besok harinya mereka datang lagi. Nah, tim pencari wadian ini yang 5 orang ini ikutlah mencari nih. Yang lainnya standby. Berenam nih cari penelusuran. Sekitar 7 km sudah berjalan, tiba-tiba I yang tadi itu langsung bergetar badannya, bergetar luar biasa. Mereka si ini shock, kaget setelah dia melihat ibu itu terikat di sebuah pohon yang besar kali, terikat. Terus di sisi kiri dan kanannya itu ada makhluk halus yang bertubuh kecil, diikat juga. Dan ada salah satu makhluk yang badannya besar kali, ini kayak seperti komando gitu loh. Dan dia cuman ngangguin kepalanya. Merinding sumpah. Dia ngangguin kepalanya yang menandakan ya udah, lepaskan ibu itu. Dan gak lama setelah itu, yang ngelihat itu cuman ini doang ya sama wadian. Dan setelah itu mereka dengar ada suara tapak kuda rame kali. Mereka 6-nya nih dengar. Dan gak lama setelah itu jasad ibu itu pun ditemukan
di rawa-rawa. Sudah dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan, bahkan mohon maaf ya, matanya itu udah keluar, matanya udah nggak ada lagi. Udah. Aduh, merinding aku. Udah nih. Yang herannya pada saat itu banyak petugas yang lagi di bawah dekat lahan itu lagi melakukan pembersihan lahan dekat rawa-rawa itu, tapi nggak ada ketemu jasad itu. Setelah itu bergetar badannya, langsung ketemu jasad ibu itu. Udah nih. Dan dari sana barulah diketahui, aku nggak tahu nih informasi dari Wadian atau gimana, tapi yang jelas dua makhluk kecil yang berada di kiri kanannya ibu itu tuh kayak penjaganya ibu yang memang keturunan dari keluarganya dia, bukan bawaan dari keluarganya beliau. Sementara yang yang nganggu itu, yang kayak komando itu adalah kayak penunggunya di sana gitu loh. Dan ibu itu pun akhirnya ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, bahkan mohon maaf dibilang sudah berulat kayak gitu, langsung dibawa ke keluarga, dikebumikan. Al-Fatihah untuk ibu itu. Terima kasih banyak untuk Cici yang sudah berbagi pengalaman horornya kepada kami. Udah ya, aku merinding, sumpah demi Allah. Makasih.